Himne Send the Light atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan judul Kirimlah Terangmu, ditulis pada tahun 1890 oleh Charles Hutchinson Gabriel, salah satu komposer paling produktif dalam sejarah musik Kristen. Lagu ini terinspirasi oleh semangat misionaris berdasarkan cerita yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-9, di mana Paulus menerima panggilan untuk pergi ke Makedonia dan menyampaikan Injil. Pada awalnya, Gabriel menulis lagu ini untuk himbauan persembahan misionaris pada hari Paskah. Namun, lagu ini segera menjadi favorit dan sering dinyanyikan dalam berbagai kebaktian dan acara misionaris. Setiap bait dalam himne Kirimlah Terangmu menyampaikan pesan yang kuat tentang tanggapan terhadap panggilan Tuhan. Bait pertama adalah panggilan yang mendesak untuk membawa terang Injil kepada mereka yang masih berada dalam kegelapan, menjangkau mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Bait kedua mengacu pada panggilan Makedonia dari Kisah Para Rasul 16 ayat ke-9. Bait ini mencerminkan kebutuhan untuk mendengarkan panggilan Tuhan dan mendukung pekerjaan misi. Bait ketiga berfokus pada doa agar semangat Kristus ditemukan di hati semua orang. Dan bait terakhir adalah dorongan untuk tidak menyerah dalam pekerjaan misi yang dipenuhi kasih. Kirimlah terangmu. Himne ini mengingatkan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi terang dunia, menjawab panggilan Tuhan dengan hati yang penuh komitmen. Lagu ini juga menginspirasi kita untuk menjadikan pelayanan dan kesaksian sebagai prioritas utama, dengan harapan bahwa terang Tuhan akan menjangkau lebih banyak orang di seluruh penjuru bumi. Marilah kita melangkah maju dengan semangat untuk menyebarkan terang Injil, mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama-Nya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. 人生汹涌海桑传来呼救声，快发光，快发光，多少灵魂苦盼耶稣的救恩，快发光，快发光，快发光，发出福音真光，让真光普照四方。Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu ke hadapan salib, serahkan dirimu, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil
Bagaimana masa depan pelayanan saya kalau mata saya ternyata tidak bisa sembuh? Hari ini pun Tuhan akan menyertai saya. Merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Hidup di dalam Tuhan adalah penantianmu. Menyatakan kebenaran dan memberikan empowerment. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. 人生汹涌海上传来呼救声，快发光，快发光，多少灵魂顾盼耶稣的救恩，快发光，快发光，快发光，发出福音真光，让真光普照四方。快发光，发出福音真光，让真光普照四方。
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan bersukacita atas berkat pertolongan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada hari ini secara khusus kita akan bersama-sama beribadah dalam merayakan Tahun Baru Imlek. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mulai kebaktian ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kiranya turun atas kita semua anugerah, berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Tritunggal mulai dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita membaca bersama-sama nats panggilan yang terambil dari Mazmur 103 ayat kedua. Kita baca bersama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita mulai ibadah ini dengan memuji dan mensyukuri akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. 我主耶稣真好，他是在这美好，感可真日直到永远。我主耶稣真好，Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber berkat kami, dan sumber kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh mempunyai Tuhan yang baik. Sungguh amat sangat mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bahkan Engkau ya Tuhan sudah mengutus putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, demi pengampunan dosa dan kesalahan kami.
Keberadaan kami pada hari ini ya Tuhan, semata-mata karena kebaikan Tuhan. Khususnya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Engkau mengizinkan kami untuk memulai satu langkah yang baru di dalam tahun yang baru, tahun baru Imlek. Terima kasih ya Tuhan, dengan sukacita kami boleh menyanyikan kebaikan Tuhan. Dengan sukacita kami boleh menyanyikan kasih setia Tuhan. Banyak sudah yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kami. Baik setiap kami secara pribadi, maupun di dalam kehidupan keluarga kami. Pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan memberikan kami alasan untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan sungguh Tuhan, pada hari ini ketika kami beribadah bersama-sama, kami mohon kiranya Tuhan yang akan menggenapkan sukacita kami. Di dalam pujian, di dalam doa kami, di dalam seruan kami, di dalam permohonan kami, di dalam harapan kami, di dalam firman Tuhan. Mari Tuhan, tuntun kami di dalam hari-hari yang ke depan pada tahun yang baru ini. Kami sungguh merindukan kami boleh tetap diizinkan merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan, harapan terhadap kebaikan Tuhan boleh tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh semakin beriman, semakin setia dalam mengikuti Tuhan. Karena Tuhan yang sudah lebih dulu setia kepada kami. Berkatilah ibadah kami, berbicaralah kepada kami, jamah kami Tuhan. Perbaharui kami, ampuni dosa kesalahan kami, dan jawablah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, memohon, bersukacita, dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita bersyukur, karena ada janji Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sebagai orang percaya, juga keluarga kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita nyanyi dengan penuh semangat. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya,
cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-11. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca secara bertanggapan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kasih Tuhan, shalom. Buat kita sekalian, kita bersyukur hari ini kita ada ibadah khusus, ibadah Imlek. Dan kita bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Saya mau sampaikan selamat merayakan Imlek untuk kita semua. Nah saudara, kita sekarang akan mempelajari firman Tuhan. Saya undang kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan sukacita diberikan bagi setiap kami. Dan khususnya pada saat kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan bicara kepada kami sekalian untuk kami bisa memahami, mengerti maksud Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Bicara kepada setiap kami Tuhan dalam setiap keadaan kami hari ini, berkati dan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini kita akan ambil dan bersama kita akan renungkan dari Yohanes 2, 1-11. Berkata demikian, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya,
Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara kasih Tuhan, di dalam bulan ini, sebenarnya bulan Januari kita semua berfokus kepada Kristus, kepada perkataan Kristus, dan kita belajar bersama-sama, meneliti bersama-sama apa yang bisa kita pelajari tentang Kristus. Kita ingin bisa mengenal Kristus lebih lagi, ingin menjalani hidup lagi dan berhasil untuk melakukan kehendak-Nya. Itu yang menjadi sasaran kita. Dan hari ini kita juga akan belajar berkenaan dengan itu adalah mengenai personality, kepribadian Yesus. So kasih Tuhan, kita perlu mempelajari Yesus dengan sungguh-sungguh. Oleh karena seringkali saudara memiliki pemahaman yang sangat terkotak tentang Yesus. Kita hanya tahu dari kata orang, kita hanya tahu dari pembelajaran yang mungkin sangat terbatas. Mari kita balik ke Alkitab. Kita belajar lebih banyak tentang Kristus. Kenapa? Dengan mempelajari kepribadian Yesus, saya dan saudara akan memiliki arah, guide yang lebih jelas tentang bagaimana kita menjalani hidup. Oleh karena kita percaya dengan kenal Yesus lebih lagi, dengan memahami kekayaan kepribadian Yesus itu sendiri, saya dan saudara akan ditolong arah kita lebih jelas, dan kita menemukan Dia menjadi model yang semakin indah untuk kita semua. Dia akan menjadi model di dalam arah hidup kita, di dalam fokus kita, arah di dalam pertumbuhan hidup kita. Dan kita akan menemukan Dia menjadi model bagaimana saya saudara menjalani kehidupan ini. Lebih dari itu juga, dengan mengenal pribadi Yesus yang semakin dalam, semakin kaya, saya saudara akan memiliki hubungan yang semakin kaya dan dalam dengan Yesus. Saya saudara akan menemukan inspirasi yang semakin kaya, yang selama ini mungkin kita tidak terlalu banyak tahu. Itu sebabnya, sekalian rangkaian firman Tuhan selalu mengajak saudara berfokus kepada Kristus, belajar dari Dia, dan termasuk hari ini, mempelajari mengenai pribadi Yesus. Di dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Pertama adalah bagaimana kehidupan sosial Yesus. Yesus adalah seorang pribadi yang sangat bersosialisasi. Dia bukan seorang pemikir, seorang perenung yang tinggal di bukit, di gunung, dan bertapa. Tidak demikian. Yesus adalah pemikir yang paling luar biasa. Dia pembawa firman yang luar biasa. Ide-idenya sangat kaya. Tetapi tidak hanya dia stay, duduk di sana, bertapa. Tidak. Nah, kita berkata bahwa betapa banyaknya dimensi ketika Yesus itu bergaul dengan banyak orang di masyarakat. Bahkan ada seorang yang menyebutkan Yesus itu seperti seorang social activist. Ya, dia begitu aktif secara sosial. Karena Alkitab berkata bagaimana Yesus itu men-challenge status quo. Gak bisa memperhatikan ketika Yesus bergaul pada zamannya. Ketika dia menemukan sesuatu yang buruk, yang kurang, yang tidak ada perubahan di situ. Yesus hadir di situ, dia mengadakan sebuah perubahan. Dia menjadi seperti batu yang ditaruh di sana, dilempar di sana, dan terjadi riak-riak. Yesus tidak terlalu takut untuk mengadakan perubahan jika itu harus diadakan perubahan. Yesus bukan pribadi yang mempertahankan suatu status quo di dalam kekurangan, di dalam kerendahan yang ada. Dia selalu ingin memperbaiki sesuatu. Dia hadir secara sosial sebagai aktivis sosial juga. Dia betul-betul berbuat sesuatu secara sosial. Dan dengan sangat kreatif. Ada banyak pendekatan-pendekatan yang tidak pernah dipakai oleh para rabi zaman itu, dipakai oleh Yesus. Ada banyak pendekatan pengajaran yang dipakai oleh para pengajar zaman itu, yang dipakai oleh Yesus. Itu sebabnya kita menemukan, setelah Yesus mengajar, banyak orang takjub kepada cara Yesus mengajar. Banyak orang takjub kepada konten pengajaran Yesus. Ketika Yesus bergerak, begitu banyak perhatian orang terhadap Dia. Pengajarannya, aktivitasnya, perjalanannya, mujizatnya, dan semua membuat orang datang kepada Dia. Yesus juga, di lain pihak juga Dia peduli kepada orang-orang miskin, kepada mereka yang tertekan, kepada kaum marginal, orang-orang yang diabaikan. Itu tidak luput dari perhatian Yesus. Berapa banyak catatan Alkitab yang menggambarkan keterlibatan Yesus dengan mereka-mereka yang diabaikan, orang lumpuh, orang buta, orang kusta. Dan kita lihat luar biasa, Yesus hadir di dalam engagement, di dalam keterlibatan dengan kaum, dengan orang-orang seperti ini. Yesus begitu luar biasa. Dia bersama dengan murid-muridnya, mengajari murid-muridnya. Bukan menjadi
hanya perenung di bagian belakang sana, di balik layar, tapi dia terjun di masyarakat. Dan Yesus lakukan adalah engagement yang memiliki tujuan, yaitu redemptif. Dia datang untuk membawa kabar baik, datang untuk memberikan keselamatan. Jadi aktivisme Yesus bukan cuma sekedar aktivitas, seorang yang hanya ingin draw energi dari orang lain. Tidak demikian. Yesus tidak punya kebutuhan itu. Tetapi Alkitab berkata bahwa Yesus datang sebagai pribadi yang luar biasa. Dia bergaul dengan banyak kaum. Dari yang di atas sampai yang di bawah. Dari yang dikenal sampai kepada mereka yang diabaikan. Dari mereka yang dipuja sampai mereka yang diabaikan, dineglect oleh orang lain. Dinista oleh orang lain. Yesus menjadi contoh kepribadian yang luar biasa untuk kita. Dan Alkitab juga mengatakan yang kedua, Yesus adalah pribadi yang holistik. Holistik dalam pengertian ketika Yesus mengajar, ketika Yesus berbicara, dia selalu berbicara tentang sesuatu yang menyatu. Bukan sesuatu yang fragmental. Di dalam hidup dan pelayanan Yesus, dia itu selalu memikirkan keseluruh hal. Baik secara fisik, itu sebabnya dia memberi makan orang yang kelaparan. Dia bikin roti itu menjadi berganda-ganda. Dia bikin ikan itu menjadi berganda-ganda. Memberi makan orang. Itu sebabnya Yesus katakan kepada murid-muridnya, berilah mereka makan. Yesus peduli kepada kehidupan fisik. Sekalipun Yesus berkata, kamu jangan khawatir. Ya, kita tidak boleh habis oleh kekhawatiran. Tetapi itu tidak berarti bahwa yang fisik diabaikan. Yesus memberi makan, dia menyembuhkan mereka yang sakit, dia menyentuh mereka, dia memberikan kesembuhan kepada orang-orang ini. Yesus juga mempedulikan kepada hal lain yaitu bersifat psikologi. Dia pergi kepada mereka yang betul-betul minder, rendah hati, yang terluka, dia datang. Dia bicara kepada mereka. Dan seringkali pembicaraan Yesus itu retorika. Artinya Yesus tidak betul-betul cari informasi. Dia sudah tahu segala sesuatu. Dia bertanya kepada orang-orang untuk men-trigger, untuk menstimulasi supaya mereka berespon kepada dia. Kepada mereka, kepada orang lumpuh yang tidak diperhatikan, Yesus bertanya, apakah tidak ada yang memperhatikan kau? Yesus tahu tidak ada yang memperhatikan orang ini. Tetapi Yesus men-trigger pemikiran dan membuka pembicaraan. Kepada wanita Samaria yang secara psikologi juga terabaikan, yang datang mencari air di sumur pada siang hari ketika tidak banyak orang. Dia merasa pribadi yang tidak dianggap. Yesus mendekati kepada mereka yang luka hatinya, kepada mereka yang putus asa, kepada mereka yang frustasi, kepada mereka yang kapok seperti Rasul Petrus. Dia berbicara secara pribadi. Dia mengkonseling Petrus dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? So kasih Tuhan Yesus peduli dengan apa yang dirasakan orang. Dia peduli dengan perasaan ibu, seorang ibu. Ketika ibu itu sedang sedih, dikalilah kehilangan kematian dari anaknya itu. Di perjalanan ke Nain, Yesus katakan, Mekalie, mengapa kau menangis? Kenapa engkau bersedih? So kasih Tuhan Yesus peduli kepada mereka yang susah hati dalam hatinya. Yesus peduli juga kepada mereka yang secara sosial tidak diperhatikan. Bukankah Yesus mendekati mereka yang diabaikan? Dan Yesus juga berkali-kali secara sengaja mencari orang-orang seperti ini. Yesus seperti yang dia katakan, dia adalah gembala yang punya 100 domba. Satu hilang, 99 aman, dan dia cari yang satu itu. Yang terbuang, yang tidak ada orang care. Yesus adalah pribadi yang juga peduli kepada hal ekonomi. Yesus juga memberikan kepada mereka tentang banyak sekali pelajaran. Tentang mempersiapkan diri, tentang memanage kehidupan, tentang masa depan. Yesus bicara juga tentang hal itu. So kasih Tuhan, Yesus mengajari mereka untuk percaya Allah Bapa akan menyediakan. Mereka harus kerja keras, mereka perlu berusaha. Mereka harus menjadi cerdik seperti ular dan seterusnya. Yesus mengajari mereka tentang kehidupan. Dan bahkan tentu saja tentang hidup keselamatan, Yesus peduli. Tentang kerohanian, Yesus pasti peduli. Intinya, dari semuanya ini, seluruh dimensi kehidupan disentuh oleh Kristus. Ketika Kristus mendekati seseorang, dia mengadres orang itu sebagai pribadi yang utuh. Tidak terpilah-pilah. Tidak berkata yang penting rohaninya saja, fisiknya tidak perlu. Atau sebaliknya, fisik yang dipentingkan, rohaninya tidak perlu. Tidak begitu. Dia perhatikan seluruh aspeknya itu. Dan
dia juga mau memasuki kehidupan yang normal pada zaman itu. Itu sebabnya kalau kita melihat sikap pribadi yang holistik dari Kristus, itu tidak membuat dirinya juga terpilah-pilah. Hanya bagian ini boleh, bagian lain tidak. Kita berkata dia pergi kepada pernikahan di Kana ini. Saudara, mungkin kita lihat begini, Tuhan seorang nabi besar, juru selamat, Tuhan ngapain datang ke perkawinan? Apa untungnya dan sebagainya? Apakah tidak buang waktu? Apakah itu bukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak penting? Nah begitu, dia hadir di Kana, menegaskan sekali lagi betapa holistiknya Yesus. Karena buat Yesus perkawinan itu adalah sesuatu yang sudah dimandatkan, diciptakan Allah sendiri. Jadi buat Yesus hadir di dalam urusan-urusan manusia, itu bukan menjadi sesuatu yang tidak rohani. Sebuah pesta perkawinan, ada couple yang menikah, ada makan-makan, ada tamu-tamu, ada waktu yang terpakai, ada energi yang dipakai. Yesus tidak masalah. Yesus tidak mengatakan itu tidak rohani. Yesus tidak mengatakan itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Dia hadir di pesta itu. Dan dia hadir di dalam pesta itu sebagai sesuatu yang luar biasa, bukan? Datang ke pesta, mungkin bagi banyak orang yang namanya Tuhan, namanya Juru Selamat, jangan datang dong ke pesta. Ya kan? Datanglah di tempat-tempat kudus, di rumah-rumah ibadat yang dijaga dengan serius. Yesus tidak, dia datang ke pesta itu. Dan di pesta itu tentu ada tari-tarian, ada nyanyi-nyanyian, ada ngobrol-ngobrol, ada tertawa-tertawa, dan minum anggur. Apa Yesus minum anggur? Tentu, saya rasa Yesus juga minum anggur. Ya, dia mengikuti apa yang ada sebagai suatu tradisi. Dan Yesus tidak mengecam tradisi-tradisi yang baik, yang netral. Yang dia kecam adalah kebiasaan-kebiasaan tradisi yang salah, yang ada dosa. Seringkali Yesus mengecam itu untuk mengingatkan. Ambil contoh ketika terjadi perdagangan di Bait Allah. Yesus tidak anti kepada perdagangan. Dari dulu juga perdagangan sesuatu yang netral. Tetapi yang menjadi persoalan adalah berdagang hewan korban yang kemudian dimanipulasi di situ, dinaikkan harganya dan seterusnya. Dan kedua, di area situ adalah area untuk orang-orang kafir bisa datang menghadap Allah. Dan area itu dipakai untuk berdagang. Itu yang dikecam. Dua hal itu yang dikecam Yesus. Hal lain tidak dikecam. Yesus datang ke dalam perkawinan, dia datang dan dia melihat orang-orang, manusia-manusia lain, menikmati kehidupan di situ, dan ada pengantin yang tentu sukacita di situ, ada gelak tawa, ada family datang, dan sebagainya. Bahkan Yesus dengan hadir di perkawinan itu menunjukkan bahwa dia itu adalah pribadi yang being present for others. Tidak masalah dia hadir di situ. Dia gunakan waktunya untuk mereka, untuk hadir. Dan kita lihat pada akhirnya, Yesus adalah pribadi yang sebenarnya menghormati apa yang ada. Menghormati apa yang baik. So kasih Tuhan, hari ini kita khususnya bersyukur untuk Imlek. Ada orang bertanya, kita orang Kristen kenapa merayakan Imlek? Imlek adalah bagian dari sebuah tradisi panjang ribuan tahun. Sebuah tradisi yang begitu banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Ada hal kekeluargaan, di mana keluarga bisa berkumpul. Yang tadinya disconnect, menjadi terconnect lagi. Yang tadinya tidak ada komunikasi, menjadi terkomunikasikan lagi. Di situ ada makan-makan. Orang menikmati kebaikan berkat dari Tuhan. Di situ ada persaudaraan. Di situ ada harapan. Di situ ada hal baru yang mungkin dalam merayakan Imlek orang menemukan seperti itu. Orang bersyukur untuk musim semi, bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan yang terjadi sebagai bagian dari berkat Tuhan. Jadi memang ada mitos-mitos tertentu terkait dengan Imlek. Itu mungkin kita perlu pelajari dan kita mungkin jauhkan. Karena itu tidak sesuai atau tidak baik. Tetapi hal-hal baik itu kita bisa melihat dimensi kehidupan manusia yang perlu kita celebrate. Sesuatu yang bisa kita syukuri. Karena di balik itu sebenarnya kita bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih kaya lagi. Kita bersyukur kalau melihat anak-anak bisa tertawa-tawa. Sebagian anak sangat bersuka cita karena mendapatkan angpaunya. Orang tua juga menunggu anak-anaknya datang dari berbagai tempat. Nothing. Tidak ada sesuatu yang salah dengan itu. Itu adalah hal yang baik yang kita sebagai orang percaya bisa menikmati dan merayakannya. Bersyukur. Dan kita juga melihat
bukan cuma sebagai sesuatu yang holistik. Yesus itu juga adalah pribadi yang transformatif. Pribadi yang selalu dimanapun ada, melakukan perubahan-perubahan positif. Termasuk juga di dalam hadirnya Yesus dalam perkawinan di Kana. Dia tidak cuma hadir di perkawinan itu lalu diam saja. Ketika ada sebuah kebutuhan dan Ibu Maria mengingatkan tentang hal itu. Dan Yesus tahu sebenarnya bukan saatnya untuk dia melakukan sesuatu terekspos. Tetapi ketika ada kebutuhan itu, why not? Yesus melakukan itu. Yesus ada dalam sebuah dunia yang realistis sekali. Yesus memahami dunia ini adalah broken world. Sebuah dunia yang tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan itu muncul dalam perkawinan itu. Tentu si pengantin dan keluarga sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat baik. Mereka tidak menduga. Ternyata orang-orang suka datang ke pesta itu. Dan akibatnya anggurnya habis. Dan saudara, kehabisan anggur untuk sebuah keluarga dalam pernikahan di masa itu adalah sesuatu yang tentu sangat memalukan. Oleh karena itu akan menjadi sebuah cerita yang akan beredar, dikenang, dan seterusnya. Akan menjadi perbincangan. Dan tentu menyedihkan juga. Dan yang lebih berat dari itu mungkin bisa dilewati. Tapi yang lebih berat adalah bagaimana kelanjutannya. Apa yang bisa dilakukan? Hari itu tentu mereka cukup panik. Menyediakan anggur dalam kondisi seperti itu tidak mudah. Dunia kita adalah sebuah dunia yang tidak sempurna. Bahkan dalam sebuah perkawinan yang dihadiri Yesus, saudara menemukan di situ, Yesus menemukan ketidaksempurnaan itu. Seberapa hebat orang mempersiapkan sesuatu, toh ada flaws-nya, ada kekurangannya. Seberapa jagonya manusia untuk menyempurnakan diri, toh masih ada ketidaksempurnaan. Karena kita hidup dalam sebuah dunia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan. Tetapi kehadiran Yesus sekali lagi adalah kehadiran yang luar biasa. Dia membuat perubahan. Air menjadi anggur. Dengan kuasanya dia melakukan itu. Power yang dimiliki Yesus bukan sebuah power yang disimpan, tapi power yang dipergunakan untuk sebuah transformasi. Sebuah power yang dia bisa pergunakan untuk membuat perubahan. Mengembalikan sukacita, mengembalikan harapan, mengembalikan kehebatan dari sebuah perkawinan. Dan luar biasa. Sampai kemudian kepala daripada pesta itu bertanya kepada mempelai, gimana ini? Biasanya anggur yang terbaik dikasih dulu, tetapi kalian ini bagaimana? Anggur yang baik kalian simpan terakhir. Dia tidak tahu. Hanya para pelayan yang tahu bahwa itu asalnya bukan dari anggur terbaik. Asalnya itu cuma dari air di tempayan itu. Mereka tahu itu tadinya air. Dan air itu sudah diubah menjadi anggur. Saudara, Yesus hadir di dalam kehadirannya dengan kuasanya. Dan dia membuat transformasi. Saya percaya itu yang juga dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Di mana kita hadir, kita melakukan sebuah transformasi. Yang kecil, sedang, ataupun besar. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kemudian kita juga bisa belajar. Yesus adalah personalitas, pribadi yang memberi. Buat saya kita bisa melihat Yesus adalah pribadi yang seperti satu mata air, satu fountain yang tidak pernah habis-habisnya air mengalir keluar dari dirinya. Karena dirinya itu tidak kekurangan. Keluar dari dirinya memberi, membagi. Karena dirinya tidak pernah kekurangan. Yesus adalah pribadi yang tidak pernah kekurangan apapun di dalam dirinya. Tapi dia adalah pribadi yang selalu memastikan dimanapun dia datang, pribadi-pribadi lain, orang-orang lain selalu dapat berkat dari dia. Selalu dapat pertolongan dari dia. Dan Yesus menggunakan setiap momen untuk memberi, untuk memberkati. Dia menggunakan kesempatan ketiadaan anggur itu. Menjadi sebuah celah, sebuah opportunity, sebuah kesempatan. Dia bisa melakukan sesuatu. Kasih Tuhan, maka kita melihat Yesus adalah pribadi yang memberi. Dan ada seorang teolog yang berkata, ini yang disebut dengan cruciform giver. Pemberi yang crucified. Pemberi yang dirinya sendiri menerima luka sebenarnya. Dan itu yang terjadi di salib. Dia berikan segalanya bagi orang-orang yang mencintai dia, yang kenal dia, dan juga kepada yang benci dia. Bahkan kepada mereka yang akan di bawah itu, mengundi jubahnya. Kasih Tuhan, Yesus melakukan semuanya untuk orang lain
Yesus lakukan untuk dua penjahat di kiri kanannya. Dia lakukan semuanya. The best yang dia berikan untuk mereka. Yesus selalu menjadi giver, pemberi yang luar biasa. Dan Yesus menjadi contoh untuk saya dan saudara. Kehadirannya di pesta itu melakukan suatu perubahan yang luar biasa. Dengan memberi, dengan melakukan sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, kasih Tuhan, Imlek adalah sesuatu yang baik juga. Di mana kita melihat orang tua bisa memberi kepada anak-anak, kepada cucu-cucu. Dan cucu-cucu bisa menerima dan mereka juga bisa belajar untuk memberi buat yang lain. Imlek memberikan kepada kita sebenarnya suatu suasana baru. Suatu suasana di mana orang belajar untuk menerima, tapi juga orang belajar untuk memberi. Dan kita sebagai orang percaya, kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan yang sudah menjadi contoh. Yesus sekali lagi tidak membuang tradisi yang baik. Yesus tidak menghinakan tradisi yang baik. Yesus menghargai tradisi yang baik. Dan dia hadir dalam sebuah tradisi yang baik juga. Saya rasa Yesus tidak salah dalam hal ini. Yesus pasti benar. Yesus memberikan suatu contoh untuk kita. Dalam konteks Imlek juga sama. Biarlah kita bukan cuma menjadi penerima sukacita Imlek, tapi juga kita menjadi pemberi untuk yang lain. Mungkin ada banyak orang yang perlu diperhatikan dalam konteks suasana Imlek ini. Mereka yang terabaikan, mereka yang tidak terperhatikan, mereka yang butuh pertolongan, bagikanlah sukacita. Bagi mereka yang tidak punya pengharapan, berikanlah pengharapan. Bagi mereka yang butuh pertolongan, tunjukkanlah pertolongan. Biarlah kita sebagai anak Tuhan yang hari ini memperingati Imlek di dalam khususnya ibadah di minggu ini. Kita diingatkan kehadiran kita menjadi sangat penting untuk memberkati. Sebagai kesimpulan, sekalian kasih Tuhan, meditasi kita, perenungan kita tentang pribadi Yesus, itu adalah sesuatu yang indah dan baik. Semakin kita berkesinambungan, semakin konstan kita merenungkan pribadi Yesus. Sekali lagi, kita semakin kaya di dalam mengenal Yesus. Dan kalau kita menemukan inspirasi, kita itu pasti akan disentuh. Kita akan diubah. Kita akan mengalami, Tuhan memulai saya saudara, menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Perenungan tentang Kristus akan membuat saya saudara semakin diinspirasi dan diubah dalam pribadi kita. Kita akan menemukan bagian-bagian yang kurang. Kita akan belajar seperti yang kita belajari tadi. Kita akan belajar menjadi itu. Tapi dari lain pihak, pribadi kita juga akan diubah. Dan kalau kita tahu, kalau kita diubah oleh hal ini, kita juga akan memberikan kepada kita jaminan lebih baik lagi di dalam hidup Kristen kita. Akan memberikan jaminan lebih bagus lagi di dalam kesuksesan. Oleh karena pribadi yang baik akan menjadi pribadi yang dicintai. Pribadi yang baik akan menjadi pribadi yang bersinar. Dia akan menjadi terang untuk yang lain. Pribadi yang lebih baik akan lebih menjamin kesuksesan. Sebaliknya, pribadi yang negatif, pribadi yang tidak disukai, pribadi yang dibenci orang, kesuksesan akan jauh dari itu, dari kita. Tapi kalau kita diubah Kristus, segalanya akan semakin lebih baik lagi. Kiranya kita merenung, bermeditasi tentang pribadi Yesus dan menjadi semakin kaya, semakin diberkati di dalam pelayanan kita, dalam misi kita, dalam kita mencapai kesuksesan. Kiranya Tuhan akan memimpin, memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi berkatilah pemberitaan firman-Mu yang sudah disampaikan agar kami belajar betul-betul menjadi pribadi baru ketika kami merenungkan kekayaan pribadi Kristus. Tuhan, tolong kami sekalian, kami penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Kami mungkin menjadi pribadi yang tawar, pribadi yang tidak dirasakan kebaikannya, pribadi yang negatif, pribadi yang cenderung tersakiti. Tapi kiranya kami diubah Tuhan menjadi pribadi baru yang ditransformasi oleh Tuhan, yang bisa menjadi mentransformasi banyak hal dalam hidup kami. Kami bisa jadi berkat, kami bisa memberi buat yang lain. Sekali lagi Tuhan, biarlah perenungan firman-Mu pagi ini, hari ini, akan menolong setiap kami menjadi pribadi yang diubahkan. Dengarkan doa kami dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita meresponi firman Tuhan dengan satu pengakuan, satu tekad komitmen. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus
walaupun banyak hal yang mungkin terjadi, tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin di dalam hari-hari ke depan banyak yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi sebagai orang percaya mari kita yakin, setiap langkah kita ada anugerah Tuhan, bahkan kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Kaulah Tuhanku yang tuntun jalanku. Kita nyanyikan sebagai satu komitmen iman, penyerahan kepada Tuhan. Kaulah Tuhanku yang tuntun jalanku, di gunung di lembah menyertai selalu. Hanya Kau kenal dan mengasihiku, janjimu tak berubah, berkatku di hidupku. Setiap langkahku badai anugerah-Mu, tangan Tuhan memegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan Tuhan menuntun jalan hidupku.
pada anugerah-Mu. Tangan Tuhan memegangku erat, setiap langkahku penuh pengharapan. Tangan Tuhan menuntun jalan hidupku. Tangan Tuhan menuntun jalan hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Dengan gereja di segala abad dan di segala tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Saudara, kita bangkit berdiri bersama. Mari kita bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup. Dan juga kita bisa berbagi di dalam persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan yang semakin luas. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi membawa diri kami di hadapan-Mu. Kiranya anugerah kebaikan Tuhan menyertai setiap kami. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati akan usaha pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati misi kami, untuk kami bisa mengerjakan kehendak-Mu Tuhan, khususnya di tahun ini dengan lebih baik. Terima kasih untuk hari ini, kiranya hari ini kami mengalami berkat-Mu dan diberkati menjadi berkat juga. Tuhan, Kau tahu setiap kami, mungkin setiap pribadi, setiap keluarga ada harapan, ada impian. Tuhan kiranya genapkan lebih daripada yang kami pernah bisa pikirkan. Terlebih lagi biarlah Engkau bekerja di dalam setiap pribadi, bekerja dalam setiap keluarga. Tuhan memakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, mari arahkan iman pengharapan hati saudara kepada Tuhan dan kita minta berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih abadi dari Allah Bapa, kekuatan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.